Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatan. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian yang saleh-salehah, mudah-mudahan kita semua mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya yang hari ini, jam ini, detik ini kita rasakan, kita nikmati, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat, serta yang lebih utama adalah nikmat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takut kita akan mendorong kita, akan menemukan jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat pada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan mudah-mudahan sampai pada umat yang soleh hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua digolongan Allah Subhanahu wa taala jadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang mendapat syafaat uzma dari Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sudah memasuki tanggal 8 Ramadan. Alhamdulillah. 8 Ramadan 1441 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2020. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita dan seluruh amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi ngaji bareng kita, mengkaji kitab Lubabul Hadis, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memasuki bab yang ke-6. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam bab ke-6 ini, di dalam kitab Lubabul Hadis diterangkan tentang keutamaan berwudu. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu'i. Bab yang ke-6 menerangkan fadilah keutamaan berwudu. Berwudu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah ini telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala
1441 tahun yang lalu. Dalam surat Al-Maidah, Allah terangkan perintah ini pada Kanjeng Muhammad SAW dan kepada orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum warjulakum ila ka'bayn. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perintah wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian akan mendirikan salat, bagsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian semua. Kemudian waidakum ilal marafiqi, dan basuhlah tangan kamu sampai ke sikunya, basahnya sampai siku. Selanjutnya Allah lanjutkan, wamsahu birusikum, dan basuhlah rambut kalian. Warjulakum ila ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai dengan mata kaki kalian. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala tentang perintah wudu ini. Jadi perintah wudu ini bukan datang dari Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi datang dari pencipta langit dan bumi dan seisinya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam wudu dimulai kita biasanya dengan mencuci tangan. Dan rukun wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua tadi membasuh muka, wajah kita. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Kedua tangan. Yang keempat, membasuh sebagian rambut kita. Dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki kita sampai dengan mata kaki kita. Dan yang keenam adalah tertib. Melakukannya tertib itu seperti dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang pertama melakukan wudu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa keutamaan wudu ini? Dalam kitab Libabul Hadis diterangkan. Yang pertama, bahwa wudu adalah akan membebaskan kepada kita dosa-dosa kecil kita, seperti kita hari dilahirkan oleh ibu kita. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tadawwa'a lis-salati fahsanal wudu'a summa qama ila salati fa innahu yakhruju min khati'atihi aw qayaumi waladhu ummuhu." Siapa saja yang berwudu untuk melakukan sholat, kemudian wudunya disempurnakan, dibaguskan semuanya. Summa qama ila sholati, kemudian setelah berwudu, dia sholat. Yang pernah sholat adalah sholat wudu, itu untuk menyempurnakan wudhu kita. Maka kalau kemudian kita sholat selanjutnya, sholat fardu dan sholat sunat yang lain, fa innahu yakhruju, maka sesungguhnya itu akan keluarlah dosa-dosa kecil kita, kayaumi waladhu ummu, seperti hari dilahirkan oleh ibu kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau kita wudu, kita sudah dibebaskan, dikeluarkan dosa-dosa kecil kita. Alhamdulillah. Oleh karena itu, dawamkanlah wudu dalam keadaan pun, dalam kondisi apapun, kita senantiasa berwudu. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa siapa yang sholat kemudian dia berwudu sebelumnya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, dosa pada saat dia sholat sampai dengan sholat berikutnya.
Man tadawwa lis salati shalla kaffarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas salati ukhra allati taliha. Siapa saja orang yang berwudu dan kemudian melakukan salat, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya antara salat tersebut dan salat-salat yang mengikutinya atau salat-salat yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu besar keutamaan wudu ini. Kemudian kalau kita mau tidur dan keadaan berwudu, lalu kita meninggal dunia pada saat malam setelah berwudu, kita termasuk orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nama ala wudu'in fadrakahul mautu fi tilkal lailati bahwa indallahi syahidun." Siapa saja orang beriman yang tidur dalam berwudu, kemudian pada malam harinya, di malam hari, kemudian pada malam harinya dia dijemput maut oleh malakul maut, dipanggil Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, bahwa indallahi syahid, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali bahwa siapa saja yang ketika tidur dia dalam keadaan suci, maka dia seperti dia berpuasa dan di malam harinya dia mengerjakan sholat sunnah. An-naimu qahiru kasaimul qaimu. Orang yang tidur dalam keadaan suci, kasaimu, yaitu seperti orang yang berpuasa, al-qaimu, dan beribadah sepanjang malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang keutamaan wudu ini. Siapa saja yang berwudu, kemudian wudu lagi, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan. Man tadawwa 'ala tuhrin kutibalahu asru hasanat. Siapa saja berwudu dalam keadaan suci, tidak punya hadas kecil maupun hadas besar, dalam keadaan berwudu, kutibalahu asru hasan. Allah akan menulis baginya 10 kebaikan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kita punya wudu, datang waktu sholat, kita berwudu lagi, itu adalah sangat bagus. Dan Allah catat baginya dalam 10 kebaikan. Alhamdulillah. Tapi Rasulullah SAW mewanti-wantikan kepada kita bahwa tidak ada sholat kalau kita tidak berwudu. Dan tidak ada wudu kecuali kita membaca asma Allah. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Wala wudu'a, dan tidak ada wudu, tidak ada ditetapkan wudu liman lam yazkurismallahi alaih, kecuali bagi orang-orang yang tidak mengucap berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat harus berwudu, dan berwudu harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali bahwa wudu adalah sebagian dari iman. Seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wal wudu'u syatrul iman. Wudu itu sebagian daripada iman. Kenapa? Karena kalau kita sholat tidak berwudu, tidak diterima sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dianjurkan
untuk berwudu setiap waktu, setiap saat, dan setiap kondisi dalam keadaan kita senantiasa berwudu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, sibghatul wudu'a marratin. Pokoknya wudu hanya satu kali. Faman tadawwa marrataini kana lahu kiplani mil ajri. Kalau kalian berwudunya 2 kali, akan mendapatkan 2 ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man tadawwa salasa, kalau kalian berwudu 3 kali, bahwa wudu'ul anbiya'i minal qabri, itu seperti wudunya para nabi dan rasul sebelum aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa wudu sekali, kemudian wudu lagi dan wudu lagi sampai 3 kali. Kalau 3 kali kita digolongkan seperti wudunya para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah SAW mengingatkan, Allah tidak akan menerima salatnya bagi orang yang berhadas sehingga sampai dia melakukan wudu. La yuqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatadawwa. Allah tidak akan menerima salat seseorang apabila dia dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, hatta yatadawwa, sampai dia melakukan wudu. Jadi wudu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat kita. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan dalam sabda yang terakhir, sabda yang ke-10, al-wudu'a ala wudu'i nurun ala nuri. Orang berwudu di atas kemudian berwudu lagi, nurun ala nurin, seperti cahaya di atas cahaya lagi. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang soleh-solehah, kita senantiasa berwudu dalam keadaan apapun. Setelah sholat, mau sholat kita berwudu. Setelah kita sholat juga dalam keadaan wudu. Kalau kita masuk toilet, keluar toilet, kita sudah dalam keadaan berwudu. Sebelum kita tidur juga, kita juga dianjurkan untuk berwudu. Jadi kapanpun, dimanapun kita berada, kita dalam keadaan tetap berwudu, keadaan bersih. Karena kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita selesai wudu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikal salihin. Ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu taubat kepada Allah, kepadamu ya Allah. Orang-orang yang senantiasa hamba-hamba yang sedang bertobat kepada Engkau, ya Allah. Yang kedua, Allahumma ja'alni minat tahirin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang suci, hamba-hamba yang bersih. Dan yang ketiga, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni min ibadika salihin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa ini sudah dibaca ketika kita kecil, dewasa, dan sampai sekarang sudah bertahun-tahun doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengkabulkan doa dan permohonan kita pada saat kita berwudu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang soleh-solehah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum kita tutup, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita,
untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala. Untuk tetap menuntut ilmunya Allah dan menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan disempurnakan kesehatan kita. Dijauhkan dari malapetaka penyakit dunia dan akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala cita-cita kita, obsesi kita, hajat kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mendapatkan informasi ini, informasi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan mengamal kita menjadi barokah, rezeki kita berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Kita tutup kaji kita dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi.